lagi dengan saya Awe di Indonesia Berbicara. Boleh tepuk tangannya dong? Menjelang pemilu ya, presiden dan juga calon legislatifnya, saya tuh sebenarnya agak sering risih gitu kalau lagi di jalan ya. Terutama kalau lagi di kendaraan, di motor atau di mobil, saya ngerasa banyak yang ngeliatin saya gitu. Itulah poster-poster caleg dan capres itu, kayaknya banyak banget gitu di mana-mana gitu. Sekarang tuh jadi kayak, ini siapa sih orang-orang ini sebenarnya gitu. Muka orang di mana-mana gitu. Dan saya jadi kadang-kadang merhatiin satu-satu jadi nggak fokus gitu, kayak ngeliatin, oh Ibu Soeharti, wah ini Bapak Ridho, ini Bapak Deki, ini Ibu Rum, kok gambarnya ayam geprek ini. Oh ternyata emang restoran. Saya pikir, oh ini kok, tadinya udah mau saya coblos itu nih, yang gambar ayam geprek yang mana nih gitu. Dan karena itu dia, karena semuanya berlomba-lomba untuk mencari suara dari rakyat pemilihnya, semuanya memberikan inovasi gitu di poster-poster mereka gitu, yang pengennya beda gitu. Saya kemarin lihat ada poster yang fotonya terbalik. Sudah lihat gak nih? Yang jadi mukanya terbalik aja gitu. Ini sejujurnya ini membahayakan pengendara gitu ya, karena orang lagi jalan kan, ini apa sih gitu, kayak nabrak aja. Jadi ya memang itu mungkin salah satu cara mereka lah untuk menarik perhatian masyarakat gitu. Nah kalau selebriti dan juga kampanye politik memang sudah tidak bisa dipisahkan lagi gitu. Kayaknya emang sudah jadi satu kesatuan lah gitu. Karena artis juga banyak yang jadi masuk ke dunia politik gitu. Dan hari ini kita akan membicarakan itu. Ya langsung aja kita panggil narasumber kita. Ada si cantik jelita dari kubu 01 dan juga dari kubu 02 nih. Ada yang punya sinetron legendaris. Ini dia, Caca Fredrika dan Jihan Fahira. Dan langsung aja kita panggil yang punya acara ini, dia Mbak Ira Kusno. Good people, pemilu tinggal sebentar lagi. Kampanye kini tak hanya dengan orasi, tapi juga menggait para selebriti. Beragam materi hingga menyebar janji menjadi strategi. Cukupkah cara ini merebut hati para pemilih? Inilah Indonesia Berbicara dengan saya Ira Kusno dan tadi ada co-host saya Andi Wijaya atau Awe menggait suara di batas waktu. Selamat malam, ini ada Caca Fredrika, ini adalah dari tim kampanye nasional pasangan 01, ya. Baru saja kurang lebih 2 bulan jadi jubir ya? Iya, betul. Caca. Dan kemudian ada Jihan Fahira, ini yang legendaris berseri-seri untuk sinetronnya. Iya. Relawan pasangan Capres 02. Yes, insya Allah. Ya. Jadi untuk Caca sama Jihan, video yang ada kalian itu sekarang bertebaran di mana-mana. Memang suami masing-masing adalah caleg. Kalau Caca dari Golkar, ya. Kalau Jihan dari PAN. Yes. Untuk menjadi bintang di video ini, apakah permintaan suami atau ingin sendiri, Caca? Suami bahkan nggak nyuruh, nggak minta juga. Alhamdulillah ini adalah keikhlasan aku. Aku pengen berani menyuarakan suara teman-teman yang mungkin khususnya berhijab, tapi nggak berani untuk, mereka sebenarnya dalam hati memilih Pak Jokowi, tapi nggak berani untuk menyatakan itu, karena mereka takut dibully. Ya. Jihan? Enggak, kalau Primus enggak. Cuman kalau saya itu kan memang mendampingi Primus sudah 10 tahun. Primus kan di politik dari tahun 98. Caleg DPR RI-nya 2009. Sampai sekarang kalau dia terpilih kembali, insya Allah 3 periode ketiga. Gitu. Nah tadi kan Caca bilang bahwa saya mewakili teman-teman yang berhijab tapi tidak berani ngomong. Emang
Emang banyak yang Banyak pilih banget. Jokowi nggak berani ngomong karena takut dibully. Banyak banget. Emang banget. 02 bakal bully gitu kalau yang hijab terus dukung Jokowi? Aku nggak tahu, aku bukan pembuli soalnya. Bukan kajian kok, bukan. Cuman emang buktinya banyak. Kenapa? Karena pertama kali saya posting foto bersama dengan Pak Jokowi, itu pun juga saya bukan berorasi ataupun menyatakan bahwa ayo pilih Pak Jokowi. Enggak, saya hanya beliau adalah ulil amri kita, beliau adalah pemimpin kita yang beliau juga manusia biasa loh. Ya, bahwa habis itu memang kemudian banyak bulian. nggak banyak yang DM saya, WhatsApp saya, Japri bahwa Cak, lo keren ya. Terus aku bilang, kerennya dari mana ya? Enggak, lo berani untuk ngomong tuh keren loh. Kenapa emang? Gue sebenarnya Pak Jokowi, Cak, tapi gue nggak berani ngomong itu di sosial media. Kenapa? Gue takut, Cak. Dan itu nggak cuma 1-2 orang, Oke. banyak sekali. Jihan, komentarnya dong. Komentar aku. Iya. Ya, setiap orang punya pandangan masing-masing ya. Kalau Caca ada di posisi itu hal yang wajar. Tapi kalau menurut aku pribadi, harusnya nggak harus takut entah Caca atau teman-teman Caca, karena posisi Caca saat ini ada di zona yang cukup aman. Nah, sekarang buat kalian berdua, tadi kan bilang kalau Caca banyak yang DM. Kalau bulian itu yang diterima masing-masing setelah muncul video ini dan bolak-balik kita lihat berita kayaknya ini terus yang dibahas, itu banyak nggak? Jihan dulu. Di sosmed aku, tidak. Hanya misalkan dari 10 orang, palingan 1-2 orang yang rajin sekali Itu mention. jangan-jangan karena media sosialnya Jihan itu baru dibuat, jadi followernya sedikit, makanya yang bully sedikit. Ya, memang aku itu pakai sosmed khususnya Instagram itu sejak Pilpres. Memang sejak Bapak Prabowo melamar Ustadz Abdul Somad, guru ngaji kita, ya. Jadi Pak Prabowo berharap Ustadz Abdul Somad untuk menjadi wakilnya, tapi Ustadz Abdul Somad mengatakan tidak. Saya serahkan kepada yang lebih ahli. Saya bukan ahlinya di situ, saya ahlinya berdakwah. Jadi artinya walaupun followernya sedikit, yang bully sedikit, tapi di luar itu juga memang tidak mendengar bahwa misalnya kamu dikatakan kok mau dijadikan alat untuk promosi, tidak? Nggak ada yang jadikan alat. Primus juga nggak pernah nyuruh, bahkan dia juga wanti-wanti, please lebih fokus ke saya. Kalau buat Caca sendiri? Terus menerus isunya yang paling saya sayangkan adalah, aduh saya kecewa ya sama Mbak Caca, ternyata tingkat keimanan Mbak Caca begitu aja. Aduh ternyata hijrahnya belum 100% ya, ternyata pakai hijab kok masih milihnya Pak Jokowi. Saya mikir, apa sih korelasinya tingkat keimanan seseorang dengan memilih Pak Jokowi? Pak Jokowi juga seorang muslim kok gitu. Nah, ini sebenarnya memang nuansanya kalau misalnya ada yang katakanlah berhijab, terus kemudian mendukung salah satu capres yang tidak dipreferensikan oleh kelompok lain. Sebenarnya kalau lagi kajian bareng-bareng itu dibully nggak sih? Atau cuma karena di media sosial aja ramenya? Enggak ya, Kak Ira ya. Kalau misalkan jilbab, tolong jangan disambungkan dengan perilaku kita. Memang ini ada rem. Jilbab ini cara kita untuk ngerem. Iya. Tapi nggak bisa dijadikan kalau pakai jilbab berarti harus suci. Nggak bisa, kita manusia. Begitu juga yang tadi Caca bilang, Bapak Jokowi adalah manusia. Iya, aku setuju. Pastinya dia seorang manusia. Alhamdulillah dia seorang muslim. Sama dengan Bapak Prabowo. Jadi please kalau untuk siapapun, termasuk untuk saya, untuk Caca, untuk siapapun, kalau bisa netizen. Nggak usah melibatkan keimanan seseorang dengan Pilihan presiden. Pilihan presiden gitu loh. Pertanyaan lain, ya silakan Awe. Saya juga pernah ngeliat tuh di sosmed Kak Caca nih. Ya. Waktu itu katanya ngeliat pidato Pak Jokowi terus Ya. sampai merinding Ya. katanya gitu. Nah, Ya. itu merindingnya karena di tempatnya serem atau maksudnya Itu yang soal KIP Kamu kayak kuliah gini ya. mancing ketawa loh. Aku kuliah merinding, ya. iya. Jadi kan Bapak kan memang punya program itu kan. Nah, dari salah satu program misalkan kan orang bilang bahwa harga pokok mahal gitu ya. Bapak memberi solusinya adalah apa? Kartu sembako. Itu kan salah satu solusi gitu. Mungkin itu tidak terlalu kena ke aku karena aku bukan ibu rumah tangga, bukan ibu-ibu. Bukan berarti program itu tidak baik ya, bukan. Karena memang background aku kan memang masih istri yang belum punya anak dan juga masih bisa dibilang millennials lah nih gitu. Millennials kan paling suka tuh berpikir tentang pendidikan gitu kan. Lebih daripada ngomongin harga cabai dan sambal gitu. Jadi dari semua program yang memang diberikan sama Bapak, yang paling kena sama aku sebagai millennials adalah KIP mahasiswa. Nah, kalau buat Jihan sendiri, ada nggak sih kampanye Pak Prabowo yang memang bikin merinding gitu? Banyak. Seperti yang dirasakan Caca. Banyak. Satu aja dulu. Oke, sebelum. satu. Kayak kemarin ya, aku kampanye nasional di dapilnya Primus di Cibinong. Sedih sekali. Karena apa? Stadion itu tidak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Pak Prabowo kan orang Indonesia. Kenapa nggak boleh? Dia calon yang resmi loh. Dan dia jauh lebih banyak berjasa sama Indonesia dibanding satu. Itu pendapat aku. Kita bicara soal yang ada di kepala ya.
Caca nggak mau menanggapi nih. Gak usah ditanggapin, kan kita aku lagi curhat di sini ya. Nggak, nanti nanya aja Di lagi. stadion itu nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Bapak Prabowo nanya, kenapa saya nggak boleh pakai? Ini kan punya rakyat. Nah kan Awe pancingannya jadi kayak begini, jadi sesi curhat nih Ya, sekarang mungkin nih. saya mau nanya dulu, ada nggak yang merinding lihat saya? Banget. Lagi nih Jihan sama Caca. Kalau Caca ini kan kelompoknya girl squad ya. Kalau orang yang suka kepoin gitu instanya Caca tahu bahwa itu ada Nia Ramadhani, ada Dokter Iren yang Dokter Iren ini 02 banget gitu. Kamu bergesekan nggak sih kemudian dengan teman-temanmu itu? Nggak pernah ngebahas sih tentang politik di situ. Nggak pernah ngebahas. Itu Sama daerah Dokter yang Iren, kayaknya harus di Nggak, sama Dokter hindari. Iren juga nggak pernah ngebahas tentang politik sih. Oke, kalau Jihan sendiri punya nggak sahabat yang kemudian kelihatannya berbeda pendapat, bahkan ketika di Instagram misalnya itu jelas menunjukkan pilihan yang berbeda? Sejauh ini belum ada, Kak Ira. Kalau untuk yang menggotos-gotosan gitu, karena kenapa lo ini, kenapa? Nggak ada. Karena memang itu kembali sama kita, kalau aku tidak memulai hal itu, mungkin juga tidak akan dilakukan seperti itu. Oke, baiklah good people, kita akan kembali sesaat lagi. Indonesia Berbicara, kami akan membahas mengenai bagaimana peta pertarungan di media sosial dan bagaimana strategi menjelang batas waktu Pilpres 17 April nanti dengan juru bicara dari 01 dan 02. Tetaplah bersama kami.